Pria ini mempunyai kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Tapi ia hanya bisa kembali masa lalu selama 57 detik. Kekuatan itu bersumber pada cincinnya. Saat pria ini berada di kasino, ia kalah dalam taruhannya. Lalu ia menyentuh cincin dan memulai taruhannya lagi. Dan ia menaruh di angka yang dipilih. Dan kali ini ia menangi taruhannya dan melanjutkan lagi. Dan ia kembali menang. Lalu ia bertaruh dengan nominal yang lebih besar. Dan pria ini kembali lagi menang. Agar tak dicurigai bandar, ia menyudahi taruhannya. Dan menukarkan koin ke petugas penukaran. Lalu ia bertaruh lagi dan kembali menang agar ia tak dicurigai menyelesaikan taruhannya dan ia menukarkan koinnya. Setelah keluar kasino, pria ini dihajar orang tak dikenal. Dan ternyata pria ini sudah dicurigai oleh pemilik kasino sejak ia bermain dan menyuruh bodyguard untuk memantau si pria ini. Si bodyguard meminta pria ini mengembalikan uang itu karena si pria memenangi taruhan yang tidak wajar. Lalu ada pria kaya turun dari mobil dan meminta agar si bodyguard pergi dan meminta jangan berurusan dengan si pria itu. Karena akan berhadapan dengan si pria kaya itu. Lalu para bodyguard pergi meninggalkan si pria itu. Dan si pria akhirnya bersama si pria kaya itu. Tapi ternyata si pria kaya juga sudah mengetahui kalau si pria ini memenangi taruhan yang tidak wajar. Karena si pria kaya tahu kalau si pria ini bisa menebak suatu peristiwa dengan tepat. Lalu pria kaya menawarkan kerjasama untuk membobol brankas seorang wanita. Dan si pria itu menyepakatinya. Tak lama ia sudah di rumah seorang wanita untuk meminta kode brankas dengan cara menodongkan pistol di hadapan si wanita. Tapi percobaan itu gagal, karena si wanita berteriak meminta tolong. Lalu ia mengulang waktu dengan cincinnya, dengan melakukan cara kedua, dengan menyekap mulutnya, dan menodongkan pistol ke wanita itu, dan menyuruh si wanita menulis kode brankas itu. Setelahnya si pria mendapatkan kode brankas. Si pria kembali mengulang waktunya dengan menyentuh cincinnya lagi, dan mencoba membuka kode brankasnya. Tapi kembali gagal. Ternyata si wanita membohonginya dengan menulis kode brankas yang tidak sesuai. Akhirnya si pria melakukan percobaan terakhir, memaksa si wanita menyebutkan kode brankas itu dengan menembak bagian paha si wanita. Dan si pria sudah mendapatkan kode brankas itu setelah si wanita memberitahu kode tersebut. Si pria kembali mengulang waktu dengan menggunakan cincinnya lagi, tapi ia melakukannya dengan cara menunggu si wanita pergi dari rumah. Dan setelah mengetahui bahwa si wanita telah pergi menggunakan mobil, lalu si pria langsung bergegas ke ruangan si wanita untuk membuka brankas.